Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wirid bulanan Masjid Islamic Center Kota Sarmi Mekah Padang Panjang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya selawat dan salam memohonkan kepada Allah semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada hari ini kalau dikasih judul mengenai masalah hidayah. Ya, kalau kemarin masalah rahman, sekarang masalah hidayah. Jadi hidayah Allah. Tapi ambo berangkat dengan sebuah hadis dulu. Ya, ambo tidak apa, jadi ambo catat hadisnya. Kalau Al-Quran bisa sama kita buka, tapi hadis yang ambo catat, mari Bapak Ibu simak baik-baik. Hadis kau diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Masih ada sambungannya, tapi sampai sana saya dulu. Rawahul Bukhari, yang artinya adalah dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, khairan yufaqqihu fid-din, ya, maka Allah memberinya pemahaman tentang Islam. Yufaqqihu fid-din. Kamu ulang balik ya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah ya mendapat kebaikan, maka Allah memberinya pemahaman faqih tentang Islam. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanyalah orang yang menyampaikan dan Allah lah yang memberi petunjuk. Jadi Nabi awal cuma menyampaikan, sementara yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah adalah Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita ini. Pertama, kita buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 125, untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh sabda Nabi kita tadi. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu
Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, ia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, ia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, sama. Kata Nabi tadi memang berangkat dari wahyu. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi kita kecuali wahyu yang diwahyukan. Cuman redaksinya Nabi yang buat gitu. Kandungan maknanya, jiwa daripada sabda Nabi tadi tetap adalah Al-Quran. Makanya jangan dibenturkan Al-Quran dengan hadis, hadis dengan Al-Quran. Jangan dibenturkan. Mana saja kadang-kadang yang kurang pas memahami. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memberinya hidayah, maka dilapangkan dadunya untuk menerima Islam. Ingat, yang Islam bukan menurut pikiran. Yang Islam itu udkhulu fis-silmi kafah. Bukan menurut aliran, bukan menurut kelompok, bukan menurut partai, bukan. Yang Islam itu tidak terjangkau dak sadonya dok. Secara total, secara global, secara menyeluruh itu Islam. Nanda pedawak sadonan terjangkau dewanya. Jadi standarnya bukan di Jawa, standarnya adalah firman Allah dengan sabda Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mendapat hidayah dari Allah, alam-alam nasib umat. Maka Nabi awal dimana ibu bana dimacalik paman beliau Ramadan. Padahal namu mengorbankan diri beliau. Kama Nabi nyo ikuti nyo kawal nyo jago Nabi cubu aduh anakmu pun dah mencampur. Langkai dulu mayatmu itu bana perjuangan daripada Abu Thalib, saudara daripada ayah Nabi Abdullah. Tapi sayang tidak mendapat hidayah. Maka Allah ungkapkan kembali di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat Eko Bapak dan Ibu memang berkaitan bana dengan paman Nabi Abu Thalib. Karena sampai di akhir ayat Nabi awak sangat sedih sekali melihat kondisi paman. Ketika Nabi Muhammad membisikkan 2 kalimat syahadat kepada paman beliau, Abu Jahal pun berdiri di samping Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, pertahankan keyakinan nenek moyang kita. Kata Nabi Muhammad, paman, ucapkan 2 kalimat syahadat paman, supaya kita bisa lagi ngumpul di surga nanti paman. Wahai Abu Thalib, pertahankan keyakinan nenek moyang kita, kata Abu Jahal. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mahal hidayah ini Bapak. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kepada kita hidayah. Ya, kalau seandainya dalam keluarga soal macam kalau tidak ada hidayah, nanti kita cari petunjuk, nanti bagaimana cara mencari, insya Allah kita coba berdasarkan petunjuk Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan dulu, mari kita buka surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim.
Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan kepada Allah dengan jelas. Nah, di malam aku jauh hidayah tu di dalam keluarga awak. Ya, ketaatan awak kepada Nabi itu tidak ada. Ketaatan kepada Allah itu tidak ada. Padahal kan Nabi itu hanya menyampaikan. Termasuk dan duduk dengan nangga tertinggi pada waktu ini. Tidak ada itu. Sekarang juga dulu itu menyampaikan saja. Tidak Nabi itu balighu anni walau ayat. Ya, asal katanya balagho, artinya menyampaikan. Orangnya disebut dengan mubaligh, orang yang menyampaikan. Baru disebut mubaligh kalau yang sampaikan firman Allah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, kalau ada orang menyampaikan satu berapa ingin nanti sampainya itu itu saudara. Iku agakmu nanti sampainya pun ndak kok. Dan capek menarimu anak kecil orang walaupun mani taranganya. Kadang-kadang anak elok kecewa tadi lu tentu elok dewa tu, nang buruk kecewa lu tentu lu buruk tu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lanjut dulu ya. Nabi tidak bisa berhidayah apa? Tidak bisa, cuma menyampaikan hidayah iya. Termasuk kami para mubaligh ini hanya menyampaikan hidayah itu, menyampaikan firman Allah itu. Sebab yang berhak memberikan hidayah itu adalah Allah. Coba mari kita buka surat Al-Lail, surat 92 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Siapa itu? Allah. Jadi yang berhak memberi hidayah itu cuma Allah. Nabi kita hanya menyampaikan para mubaligh, para ustaz, ya, para dai-dai ini, para ulama hanya menyampaikan. Nah, sekarang kita lihat dari mana sumber petunjuk itu. Sehingga kita bisa menebarkan hidayah di tengah masyarakat. Kita tahu dulu ya di mana sumber petunjuk itu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu dengan sumber petunjuk, makanya awak banyak keliling dari Siko bersilaturahmi kemari, tapi tidak pernah menebarkan hidayah karena awak tidak tahu di mana sumber hidayah. Makanya di dalam murojaah tadi kita baca sumbernya ada di sana. Kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Nah, cuma kunci tadi kama awak pai-pai, kama awak mengecek pai lah, tapi tebarkan kepada mereka hidayah. Apa itu ya Al-Quran? Makanya Nabi Muhammad sekian lama bertahan, sekian lama berpatarak basawaknya, bersemedi basu lainnya di sebuah bukit bernama Bukit Nur atau Jabal Nur. Di situ ada sebuah gua, alhamdulillah bola 2 kali kesinan. Nah, disitulah Nabi menyendiri memikirkan bala cara menyelamatkan umat boleh. Batin beliau tak narimu anak di kerajaan orang dong. Baik menyembah berhala, mabuk-mabuk, pergaulan bebas, perjudian, dan sampai beliau tak tarimu itu dong. Cuma tak lo tahu bahasa solusi, tak lo tahu beliau dong. Makanya ketika itulah turun firman Allah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Al-Quran itu kata Allah yang turun di bulan Ramadan, yang dahulu dibudayakan nuzul Quran 7 balik Ramadan. Walaupun ada perselisihan di antara para ulama mengenai tanggal turun, tidak jadi masalah. Yang penting bagi kita Al-Quran itu adalah hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Abiko baru dari petunjuk demi petunjuk, itulah bayan. Jadi kalau Bapak Ibu mana ngambo mengaji sebenarnya rumusan itu nama pakai ayat kola tibolo kemari, si kola tibolo kemari, si kola tibolo kemari. Karena ayat itu yang berbicara demikian. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk itu. Ayat itu gitu. Baru beko muncul Furqan. Dari mana Furqan muncul? Kalau Al-Quran sudah menjadi petunjuk, kita sudah menjadi orang bertakwa, dan ketakwaan kita muncul Furqan. Kalau muncul Furqan, kesalahan masa lalu kita, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah. Coba kita baca dulu surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu sampai kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidayah dalam kehidupan awak, baru diansu-ansu oleh Allah. Pertama Allah kasih yang tadi Furqan. Sudah itu beko baru masuk lalu awak yang kalam yang hitam itu akan dikikis oleh Allah. Baru dosa-dosa akan diampuni. Coba kita buka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Itulah makna ayat yang tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau batu-batu Al-Quran jadi petunjuk dalam hidup awak, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, baru Allah berikan Furqan kepada awak. Kesalahan masa lalu dihapuskan dan dosa diampuni. Masih banyak lagi yang lain. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki karunia yang banyak. Macam tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian sampai kepada takwa, Allah akan bukakan sekalian solusi, sekalian jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Nanti Allah kasih kita rezeki yang kita sendiri tidak menyangkanya. Bukan diminta-mintaan, bukan. Ada insyaallah, ada insyaallah. Karena kan tidak percaya itu masalah. Tiba hendaknya kami itu Ustaz, halau sahu kami Ustaz, supaya Allah berikan kami hidayah itu Ustaz, Allah berikan kami petunjuk termasuk keluarga kami. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa poin saja yang mau sampaikan kepada awak. Kita susulkan apa karena alhamdulillah kalau lima jadi beri tulisan nambat yang bu. Jadi kalau disasaan mata dia bu acai lo. Furqan artinya pembeda. Ya. Jadi arti Furqan kok pembeda. Dan arti yang lain kekuatan yang adu dalam batin
dakwah yang bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi bertolak belakang yang berada ini kan bahasa demak beajo selemo jadi jiwa. Iya lu berpisah gitu. Kalau Furqan itu berpisahnya bang. Itu yang Furqan. Cerita sisiatah ibarat dia cerita. Itu yang Furqan. Kalau kini dia baca campur baru. Nah jadi kalau bercampur kojo baru karena Jawa nanelo maka kojo namuruk ke kojo alun ado Furqan. Kalau ado Furqan itu aja dapat orang bertakwa. Habis kok di saat bercampur yang negatif dan positif langsung kita pisah. Mana buktinya? Mari kita buka surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 201. Ini bukti orang yang mendapatkan Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Tidak jadi-jadi itu. Memang ada dorongan dari setan awak melakukan kejahatan. Nah di saat awak akan ambil, astagfirullah. Nah jadi itu Furqan itu. Iyo. Hanya orang bertakwa yang dapat itunya tuh. Memang ada dorongan-dorongan masih ada. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada dari dia orang yang mendorong-dorong awak ke bejai. Ada setan dan tidak nampak mendorong awak ke bejai. Nah, di saat awak kamu lakukan, tidak jadi. Jadi itu ada kekuatan batin dalam diri untuk menolak kejahatan di dalam diri awak. Atau Furqan itu nampak bisa. Jawab kini dia lu dapat Furqan masih lemak peak. Dosa dulunya baru. Dia awak kadang-kadang kamu cinta. Awak tidak yakin Al-Quran. La roibabi, la roibabi. Tadi kecil oleh Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu ujung kalian. Tapi ragu ujung kecil orang. Karena bayuan pada kecil orang pun setan itu kadang-kadang menepek ya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita cari kembali hidayah itu. Dibaca caranya kami anak Ustaz, anak harus kami lakukan Ustaz. Yang pertama Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertobatlah awak dahulu dari dosa-dosa awak kepada Allah. Ambulang balik kalau ingin Bapak dan Ibu memperoleh hidayah yang Nabi awak sendiri tidak bisa memberikan hidayah, cuma menyampaikan hidayah yang bisa. Yang berhak memberikan hidayah itu adalah Allah. Maka yang pertama Bapak Ibu ketahui adalah bertobatlah awak dahulu dari dosa-dosa yang telah awak perbuat. Mari kita buka surat Ar-Rahd surat yang ke-13 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul inna Allaha yudillu man yasha dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad karena mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Allah perintahkan ke Nabi Wakul, katakan kepada mereka Muhammad, innallaha yudillu man yasha. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Tapi sebaliknya, wa yahdi ilaihi man anab. Jale-jale apa katakan? Allah akan berikan hidayah itu kepada orang yang bertobat kepadanya. Ini termasuk awak orang yang bertobat. Nabi awak saja sehari
70 sampai 100 kali istighfar dan taubat kepada Allah. Padahal adu bedoso gitu. Awak lah basi ngandu bedoso anu jo taubat di mai daya ka masuk. Di mai daya ka tipu dia awak. Awak tak pernah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah awak lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah awak lakukan. Nabi awak saja dimaksudkan oleh Allah masih mau istighfar dan bertaubat 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Jadi maka jauh awak dia tak nak mengakui kesalahan. Awak merasa batu juga, merasa bana juga, merasa barasia juga. Padahal dikatakan oleh Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap diri kalianlah barasi. Coba buka surat An-Najm, surat 53 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari darah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, wajar ya Bapak Ibu, tenang. Jadi fala tuzakku anfusakum, dan awak menganggap diri awak adalah berhasil. Sebanyak apapun ibadah awak, dan merasa awak istilahnya suci. Bahasa orang lah bagai limang dengan dosa awak senang berhasil. Jangan, itu kesombongan. Akhirnya orang yang seperti ini dia tidak pernah mencari-cari aib orang, tidak pernah mencari-cari kekurangan orang, dia sibuk mencari aib yang ada dalam diri. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin juga awak diberi hidayah oleh Allah, setelah awak bertobat, nah tingkatkan status awak lain. Awak kalau menyesal dari kesalahan awak, tingkatkan status awak lain dari orang Islam menjadi orang beriman. Iman. Di mana Bapak dan Ibu bisa menjadi orang yang beriman? Karena antara iman dengan Islam tidak sama. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang Arab Badui berkata kepada Nabi, amanah, kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, qul, katakan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi kamu boleh berkata kami telah Islam. Tapi kenapa anda boleh mengatakan amanah? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, kalau ingin awak mendapatkan hidayah dari Allah, naikkan status awak dari Islam awak saja dari kita, ini menjadilah orang-orang yang beriman. Nanti Allah kasih hidayah. Mari kita buka surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa ma yu'min billahi yahdi
Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Keluarga bapak dan ibu satunya memang muslim, tapi kenapa mereka masih juga belum mendapat hidayah? Ya karena belum juga beriman. Dulu mereka menjadi orang beriman. Jadi orang Islam kok murah, dibaca salah 2 kalimat syahadat ala muslim tuh mah. Berapa banyak orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam, ingin nikah, ingin haratu, macam-macam lah. Atau ingin membawa orang Islam ke dalam pura-pura. Jadi sekadar Islam itu sekadar nampak itu murah artinya, tapi yang iman walamma yadkhulul imanu fi Jadi selama bapak dan ibu masih belum juga menjadi orang yang beriman, susah mendapat hidayah. Dan hidayah itu sumbernya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, maka yang berhak berhidayah adalah Allah. Ini kuncinya menunjukkan Al-Quran. Dan yang ketiga, ingin juga Bapak Ibu mendapatkan hidayah dari Allah, ikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kembali mengatakan itu kan Nabi, awak kan tak Nabi dong. Padahal Nabi dijadikan untuk diikuti. Ini obatnya diri awak. Itu kan Nabi, awak kan tak Nabi, tak kada beda hidayah dong picayola. Tapi kalau ingin dapat hidayah, sudah beriman kepada Allah, ikuti Nabi kita. Mari kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semuanya. Semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang mengikuti yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Lah nampak Bapak Ibu, wattabi'uhu. Walaupun Nabi Mutur tidak pandai tulis baca, tapi dipercaya oleh Allah menerima hidayah, yaitu Al-Quran. Ikuti itu supaya dapat hidayah. Ini obat batasi dia waktu Nabi. Itu kan Nabi, awak kan tak Nabi loh. Padahal gunanya diikuti. Dibaca dia awak tentang sunnah, hanya baca lo kelompok ego aliran ego. Sunnah itu pada Nabi, kelompok orang. Mana dibaca? Atau orang itu sunnah itu sunnah. Tak orang itu Nabi yang diikuti. Makanya jauh bapak dan ibu keluarga awak dari hidayah, karena tidak ada sangkut pawing nyunyuk Nabi itu. Kalau yang bersangkut awak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikutilah beliau diutus untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita lanjut lagi ya.
Lanjut. Yang pertama adalah bertobatlah awal dari dosa-dosa kepada Allah. Yang kedua, naiklah status jadi orang beriman. Dan yang ketiga, ikuti Nabi awal. Yang keempat Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin dulu awal mendapatkan hidayah dari Allah, mari jago persatuan dan persatuan awak semua awak pengikut Nabi Muhammad. Kalau awak baca semua awak umat Islam baca, maka jangan harap hidayah itu akan muncul. Allah tidak suka dengan umat Islam yang berpecah belah. Ayo, mari kita buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mensesatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Alah Bapak Ibu, selama awak umat Islam masih serang menyerang dua, buruk memburuk dua, hidayah tidak akan ada pada diri kita. Hidayah yang ada itu dicabik pada kamu. Dikatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ini nambana kelompok dan nambana partai dan nambana aliran dan nambana manhaj dan segala macam masih sampai tujuh baru saya awal saling buruk memburukkan, saling tidak menghina sesama Islam. Jangan harap hidayah itu akan Allah berikan kepada kita. Makanya kini orang Eropa banyak dapat hidayah, orang Amerika banyak dapat hidayah, dan umat Islam yang mayoritas di Indonesia sudah kehilangan hidayah karena hobi bertangka awal sama awal. Ada bukan gimana jodalin sama kau cuma cecak nak tawan kau begini, dia nak bisa rawak masuk, arti kadang-kadang tak bisa masuk ada jadi kilo minyak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini kalau bahasa Al-Qurannya kelompok tadi firqah. Orang bukan lagi memperjuangkan agama Allah yang harus awak berpegang teguh dengan agama tadi, tapi memperjuangkan kelompok masing-masing firqah seorang-seorang. Sehingga rela umat Islam menjebloskan umat Islam ke dalam penjara. Terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 5 poin saja bagi dia. Kalau ingin awak mendapatkan hidayah Allah, pertahankan rumah Allah dengan memakmurkannya. Jangan coba-coba Bapak dan Ibu menjauh dari rumah Allah. Kalau tinggalkan rumah Allah ini, maka hidayah akan diambil kembali oleh Allah. Jadi di mana Bapak berado, Ibu berado, makmurkan terus, ya ramaikan terus rumah ibadah, karena wa annal masajida lillah, masjid itu adalah milik Allah. Karena nakama hidayah adalah Allah, makanya jangan benci rumahnya, jangan tinggalkan rumahnya, tapi makmurkan rumahnya terus. Jangan akhirnya rumah kelompok rumah, jangan asal bernama rumah Allah, maka makmurkan di mana saja kita berada. Ayat kita kunci dengan surat
At-Taubah surat yang ke-9 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Rumah ibadah gagah masa dirancang tapi tidak ada yang meramaikan. Tukang ngurus lebat tukalor warung baklot kurang tidak jual. Lima Allah akan turunkan hidayah. Rumah dan sajud dah kalian lihat kata Allah. Aku nak datang ke masjid, abang tu duduk date baru pulau. Nak capek keluar, nak capek keluar. Tiba buya magih firman Allah nang memberikan menyampaikan hidayah. Awak tabang pula. Alika mungkin lo hidayah ketipu. Cubalah solat maghrib laki-laki 2 sa, padusi ampe sa. Sudah selesai solat, hidayah kan disampaikan oleh buya, bukan memberi hidayah apa, menyampaikan hidayah. Laki-laki lah pulang tinggal bertiga orang, padusi lah pulang tinggal berampe orang. Nan berdua di muka, berampe di belakang lagi mencari dindia, mencari tonggak. Juiwan kaji buya sebalaknya. Dia kan pulang anak buai itu jadi dua ada masjid tapi bukan menunggu hidayah keturun indah tapi seperti mengejar mangkuk sadalanya. Alai seorang yang jago yaitu pengurus. Nah, tu nyalang cematunya indah pemandangan hidayah tu tapi maitong ditimpa dulu. Wah, di menggalakkan ambo satunya kan. La ilaha illallah. Nah, sebetulnya dulu nih, jadi 5 poin tadi, 5 poin tadi yang pertama, bertobatlah awak dari dosa-dosa yang awak lakukan. Kedua, jadilah orang yang beriman. Jadi pernah hadir di Islam jo naik ada di orang beriman lain. Dan yang ketiga, ikuti Nabi awak, nang kampen dan membaca balah jo bersatulah awak lain. Dan yang kelima, mari kita makmurkan rumah ibadah dimanapun kita berada. Demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan kalam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran imam kami, Al-Quran